Saya juga menyaksikan teman-teman saya dibully, saya juga jadi pawangnya mereka yang jagain dan stand up for them, yang nggak bisa stand up for themselves. Dan itu saya rasa saya dapat menjadi speaker di TED Talk, which is a very prestigious and respectful platform. I was grateful memberi impact dan influence kepada anak-anak muda bahwa itu possible. Jadi foto dulu sih berdiri katanya mau foto berdiri. Di surat Anda punya bayangan kenapa saya mengunjungi bangsa ini, soal-soal aja hari ini. Banyak media yang belum mau. Anakmu tumbuh dengan baik. Mereka keren banget tanpa barang mahal karena saya kan bukan orang kaya. Diajarin dan bayar kamu. Itu ceritanya. Itu awal dari karir saya menjadi guru ini. Lalu boneka ini di toko buku Gramedia. Jadi saya dulu banyak nongol di buku Gramedia, bikin cetak buku di Gramedia. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Problemat di sahabat saya Bu Yuli yang sangat tersohor dengan Instagram itu ibu-ibu yang sangat membanggakan, yang memberikan inspirasi kepada Ibu Hussein dan Pak Andrew dari sekolah. Tiga hal ini menjadi penting. Mindset. Kalau kita kebiasaan ini menjadi suatu udah dipasang ornamennya semua sama istri saya ya. Istri saya itu jagoan ya, karena dia adalah perempuan asal Aceh ya, seorang muslim ya. Dia ketemu ngomong yang lain, tiba-tiba sudah ada guru-guru di situ. Mereka kenapa ya sudah. Terus soal konteks yang baru di dunia AI, saudara-saudara akan mendapatkan kulit seperti itu hari harusnya pakai sepatu kulit, pakai sepatu cats, begitu mindset yang kuat, tapi appearance jangan sampai kita kalah. Karena appearance akan menentukan. Saya juga ada pakaian, saya siap 5 tahun lebih, saya tahu saya harus pakai baju batik atau pakai apa, saya pakai. Behavior itu punya tiga-tiganya, manusia harus punya tiga-tiganya, preventif, cakep untuk bersih. Yang terakhir grooming artinya mempersiapkan untuk siapkan diri untuk jadi presiden, grooming diri Bapak, itu kata grooming ya, groom. Mungkin 40 tahun dan staff kita getting older semuanya, jadi kita perlu groom. Mau bergabung kepada kami, silakan. Pasti ya, kamu tahu Bapak satu ini. Erin next. Gimana? Cara dandan yang benar gimana? Cara pakaian, cara berpakaian gimana? Cara duduk. Karena saya terus dengan anak, satu meja, satu keluarga dilayani oleh pelayan dari negara mana Anda berada. Sikapnya kampungan dan gimana. Tetapi saya tidak melihat dua pelayan dari Jawa itu mereka bisa. Karena sebelum bekerja ada yang namanya pelayan. Ini masih saya nggak tahu di ini menjelang Ramadan untuk mengimprove anak-anak muda khususnya karena berkaitan kita punya bonus demokrasi. Nah, biasanya kita hanya memberikan mereka dengan edukasi formal. Padahal kadang-kadang banyak hal-hal yang itu perlu diimprove. Saya selalu percaya bahwa kecerdasan emosi itu bahkan lebih dari 50% keberhasilan seseorang. Jadi orang yang pinter, yang memiliki intelijensia baik, sorry itu saya belum tentu bisa sukses. Tapi orang yang ya lumayan lah gitu intelijensianya. Tapi kecerdasan emosinya baik, dia bisa melejit menjadi orang yang baik dan berpandang. Nah oleh karenanya ini kan bagian daripada
bagaimana supaya membuat seseorang itu memiliki lengkap ya, dia punya kompetensi, dia punya kecerdasan berpikir, tapi kecerdasan emosinya ada dan baik, itu akan lengkap. Dan saya sudah lihat beberapa teman-teman saya yang pandai tapi tidak bergaul, eksklusif, selesailah dia meniti karir dengan begitu saja. Tapi orang-orang yang melengkapi dirinya dengan kecerdasan emosi, baik itu dilakukan secara sendiri, ada yang mampu melakukan sendiri, tapi kalau kita ada satu format pembelajaran itu akan bagus. Artinya ini penting sekali, Pak. Penting, kecerdasan emosi itu penting. Jadi contoh kita bertemu gitu ya, yang sederhana aja deh, bertemu, saya ngomong dengan Mas, tapi saya ngomongnya keluar lagi gitu. Lalu ngomong saya nakal sendiri, nggak ada eyes contact, itu aja sederhana, tapi membuat orang itu tidak dihargai. Atau sebaliknya, kalau bos, kita kayak nggak punya rasa percaya diri terhadap itu. Siap, makasih Pak. Materinya disesuaikan dengan Jadi nanti ada pengajarnya lagi. ada pengajarnya, terutama ibu-ibu dan tim. Nah nanti yang diajarkan untuk di offline schoolnya ini gimana? Tentu ada materinya, ada latihannya, ada diskusi-diskusinya, ada kasusnya, ada orang menampilkan diri, bukan secara bertahap. Ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu. Ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, tergantung paket nanti. Terus nanti yang akan diajarkan apa aja? Yang diajarkan adalah bagaimana appearance, bagaimana mindset, Untuk yang offline ini biayanya berapa sih? Oh, itu di Ibu Yuli. Nanti nanti. Untuk orang-orang yang bisa ikut School of Grooming ini nggak sih? Sudah bisa? Sekarang udah. Ruang-ruang kelasnya ada di sini semua. Dan tidak kemungkinan dibikin di kota-kota lain. Kalau ada permintaan dibikin di kantor, itu tidak akan datang. Yang utama, grooming adalah pelengkap. Tapi kalau tidak ada pelengkap, sama seperti kita makan sayuran, tidak ada rasanya. Indah, bagus, tapi tidak ada rasanya. Grooming adalah mengenai taste, mengenai flavor, membuat sesuatu menjadi lebih indah. Andaikan kita bisa menempatkan diri kita dan kita bisa memakai prinsip-prinsip gallery. Saya menjadi dosen, gaji saya lebih kecil daripada teman-teman saya yang bekerja di The Big Five. Tapi hari ini kawan-kawan saya gajinya seperti saya. Karena saya sebagai dosen, saya bisa menampilkan karya-karya saya. Saya bisa ada di media massa gallery. Ya, karena kita menampilkan. Grooming adalah mengenai about performance. How do we perform? How do we show our ideas, our gesture, our knowledge, everything. Tanpa adanya grooming, saya kira kita tidak akan. Harus memperhatikan juga ketika mereka tampil di dunia online seperti itu, di dunia offline-nya bagaimana? Karena sekarang selalu ribut orang, berapa sih gaji saya? Atau saya harus boleh pindah-pindah? Padahal orang yang berpendidikan baik harus juga bisa menempatkan dirinya dengan baik. Karena bukan soal gaji. Pelukis yang hebat itu harus bisa mendapatkan galeri. Jadi era galeri hari ini. Kalau saya disuruh milih gajinya beda 5 juta atau yang bisa menampilkan karya-karya saya pilih galeri. Karena dengan di galeri lukisan saya akan bernilai. Lebih baik saya dibayar sedikit lebih kecil, tetapi karena saya di galeri lama-lama saya jadi branded. Nah, era galeri ini adalah era grooming. Orang harus grooming dirinya, menyampaikan dengan baik, menarasikan dengan baik, sehingga lewat galeri ini orang akan bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ada segmen-segmennya, ada eksekutif, ada junior eksekutif, ada students.
Ya, justru kalau COVID nonton online cuma muka orang doang justru bosan ya. Jadi saya bikin studio ada namanya educat pg.educat.com. Itu diklik karisma dan elegansi kita ini. Kedua, confidence kamu. Ternyata benar. Ya, kasih tahu itu dibeli kenapa orang nggak pede ini kelas ini anak-anak muda. Ini punya kompetensi, punya sarana untuk mengajari perbedaan culture itu. Yang kedua memang tadi seperti saya sebut ada seorang teman namanya Ibu Peggy Hambali. Beliau khusus nelfon saya karena melihat tumbuh kembang anak saya sungguh bagus. Dia bilang jadi guru grooming supaya anak-anak Indonesia bisa dibantu tumbuh kembang seperti kau mengembangkan anakmu. Karena memang pada dasarnya banyak orang menjual program kan menjual untuk bisnis ya. Yes, kita semua butuh bisnis, tapi at the same time kita juga ada passion di bidang edukasi. Nah, ternyata hari ini edukasi bukan number one lagi, yang dicari soft skill. Contoh, edukasi bukan nomor satu lagi. Saya orang yang tidak lulus sekolah, tidak punya S1. Saya lulus D3 di City College of San Francisco. Saya transfer ke San Francisco State University baru setahun kena tahun 98. Krismon, ayah saya bilang, tapi nggak bisa kirim uang lagi. Udah, saya tidak selesai, bukan karena nggak mau selesai, yang ada uangnya kan mahal sekolah sana. Lalu kalau kita berpikir di sini orang yang tidak punya ijazah susah deh cari kerjaan. Kalau di luar negeri nggak ada ijazah nggak masalah loh. Your skill, your attitude, ability, portfolio itu menjadi pegangan untuk dapat gaji bahkan lebih besar. Nah, sekarang saya bisa membuktikan di Indonesia seorang perempuan menjadi guru di Indonesia tidak punya sarjana S1 juga. And I survive. Kalau saya bisa, saya mau share ke yang masih sedang berjuang. Ayo bisa kok, tapi memang ada harga yang harus dibayar. Kita harus membunuh diri, merubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik kita. Oke, kan ini sekolah informal ya. Itu ada kelas-kelasnya nggak sih, misalnya kelas program apa Ya, gitu? Guru grooming membuat 10 program. Ya, ada yang namanya all about grooming. Biasanya saya 2 jam dibilang perusahaan-perusahaan untuk menjelasin grooming itu apa. Memang penting grooming, harus. Kalau nggak mau kenapa? Kalau di grooming apa efeknya buat kita? Jadi saya memaparkan sambil mengenalkan apa aja yang di payung grooming itu. Lalu ada kelas confidence and personality development. Karena di negara berkembang masalah terbesar adalah confidence, benar, rasa percaya diri. Kamu bayangin, homeless di luar negeri lebih pede daripada seorang manajer di Indonesia. Kenapa? Karena kalau program grooming di negara maju itu memang ada di sekolah-sekolah. Kalau negara berkembang sedang saya galakan, yuk belajar ini. Terus ada leader in me. Saya tidak ngajarin leadership bagaimana mimpin orang lain. Leader in me itu kalau lu bisa mimpin diri lu sendiri, udah pasti lu bisa mimpin orang lain. Karena leadership adalah mencontoh. Karena diri kita sudah benar, anak buah ngikut. Contoh, saya tidak pernah telat. Anak buah saya gak ada yang berani telat. Karena saya selalu awal, anak buah saya udah nunggu saya duluan sebelum saya masuk mobil. Nah, itu kan mencontoh leader in me. Ada presentation skill. Presentation skill itu bahasa kerennya doang, bahasa hari-harinya ngomong. Bagaimana sih ngomong yang benar? Gak kelamaan, gak kecepatan, ya kan? Gak membosankan, menarik, tonasi suara, ekspresi muka. Ada yang pinter ngomong, tapi ekspresi mukanya kayak nantangin, nyebelin, marah. Nah, oke. Terus ada dress for success. Dress for success saya tagline-nya menarik. Modal dengkul kayak raya, modal murah kayak orang kaya. Karena kalau saya ngajar, mereka bilang, Bu Yuli kan ada uang, bisa beli baju mahal, jadi bagus. Nah, kita kan kerja karyawan, bagaimana duit untuk hidup aja? Nah, tapi kan toh hidup kalian masih beli baju juga. Nah, karena dress for success itu ngajarin bagaimana milih baju, bentuk badan harus pas. Kan bentuk badan manusia beda-beda. Kalau udah tahu bentuk badannya kelebihan kekurangan di mana, nanti pilihnya bisa lebih benar. Jadi dipakai maksimal lebih bagus. Sama warna. Saya kulit begini, warna saya gimana? Itu kan dan punya pakem ilmu dress for success. Anda irit duit baju 3 lemari tapi dipakai keren, tapi Anda punya 7 baju seminggu untuk setiap hari ganti 7 doang, tapi kalau dipakai orang wow keren, orang nengok. Itu kan ilmu dress for success, nolong orang untuk cepat kaya, nggak boros belanja, beli langsung keren. Ada table manner, cara makan ya. Memang nggak setiap hari kita makan intercontinental, fine dining, tetapi ada cara makan yang basic. Kalau makan 3 basic ini nggak bisa dirubah, makan jangan bunyi. Kalau kita makan nyap-nyap
di level tertentu kan orang makan gak banyaknya, terus makan utensilnya nggak boleh lontong berisik. Sama ketiga, makan nggak boleh berantakan, mau cara apapun dimanapun harus itu harus dipegang. Harus gak orang di rumah, harus kalau itu musik orang lain, kalau nggak musik ya nggak apa-apa. Kamu makan mie musik orang lain nggak? Musik. Ada kuping orang yang nggak tahan dengan berisik terganggu. Ngelihat makanan kamu kotor jorok, dia jadi appetite makannya, nafsu makannya ngedrop. Itu mengganggu. Segala sesuatu yang mengganggu. Bau badan mengganggu nggak? Mengganggu. Jadi harus di grooming kalau diganggu. Terus ada body grooming. Saya ngajarin body grooming bagaimana merawat tubuh supaya sehat. Karena tubuh adalah aset kita. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa duit. Kalau kita kebesaran overweight, inilah buruknya negara berkembang, menjaga perasaan, khususnya negara Indonesia, menjaga perasaan orang dan berkata, it's okay, semua orang tuh cakep dalam size yang apapun. Oh, the truth is not that. Itu kan untuk menjaga perasaan orang. Tidak ada overweight yang bagus, tidak bagus penampilan dan tidak bagus untuk kesehatan. Jadi harus jujur, harus respect. Karena kenapa? Mobilitas di lapangan. Ya, kamera saya pernah disenggol oleh kameramen yang oversize. Waktu dia mau ke WC buka pintu, dia nyenggol tripod saya, kamera saya retak kameranya. Lalu saya bilang, oke, saya kasih tahu kalau kerja di lapangan, saya setuju harus proporsional karena mobilitas itu mengganggu. Terus ada kelas apa lagi? Ini 10 belum itu? Udah selesai saja. Pokoknya bisa dilihat di IG Guru Grooming atau di website kita gurugrooming.com. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.